Malam ini, keluarga Kennedy kembali dihadapkan pada sebuah kabar duka yang memilukan. Tatiana Schloberg, putri dari Caroline Kennedy, sekaligus cucu Presiden John F. Kennedy, mengungkapkan bahwa dirinya tengah berjuang melawan kanker, tepatnya leukemia langka yang kini mengancam nyawanya. Dalam pengakuan yang menyentuh hati, perempuan muda yang juga seorang ibu dan istri ini menjelaskan alasannya selama ini selalu berusaha melindungi sang ibu, Caroline, dari rasa sakit dan penderitaan tambahan. Di usia yang baru menginjak 36 tahun, Tatiana telah lama mendedikasikan hidupnya untuk menjaga dan menghormati warisan keluarga Kennedy. Sebuah keluarga yang dikenal luas karena sejarah, pengabdian, serta rangkaian kehilangan besar yang tak terhitung. Namun baru-baru ini, sebuah pukulan pribadi yang datang secara tiba-tiba mengguncang hidupnya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Orang-orang terdekat mengatakan bahwa kabar tersebut datang tanpa hiruk-pikuk. Meski demikian, dampaknya langsung terasa di seluruh lingkaran keluarga Kennedy, membuat banyak kerabat dan sahabat terkejut dan terpukul. Kini, seiring waktu berjalan, detail demi detail mulai terungkap, membuka sebuah kisah emosional yang jauh lebih dalam daripada yang semula diduga. Apa sebenarnya yang terjadi hingga cucu JFK harus menghadapi salah satu momen paling menyayat dalam hidupnya? Akhir pekan lalu menjadi titik balik yang menyedihkan dalam perjalanan keluarga Kennedy. Tatiana Schloberg, cucu John F. Kennedy yang berusia 35 tahun, membagikan diagnosis medis yang mengejutkan banyak pihak. Pengumuman itu disampaikan pada tanggal yang syarat makna sejarah, tepat 62 tahun setelah sang kakek dibunuh di Dallas, sebuah peristiwa yang selamanya tercatat dalam ingatan bangsa Amerika. Alih-alih menjadi momen pribadi yang tenang, hari tersebut justru menjadi pengingat betapa rapuhnya kehidupan, bahkan bagi mereka yang berasal dari garis keturunan yang dikenal kuat dan tangguh. Tak lama sebelumnya, Tatiana baru saja merayakan kelahiran anak keduanya. Sebuah peristiwa yang seharusnya dipenuhi kebahagiaan, cinta, dan harapan akan masa depan. Namun, apa yang bermula sebagai pemeriksaan medis rutin berubah menjadi kenyataan yang menakutkan. Dari tes darah standar, dokter menemukan jumlah sel darah putih Tatiana sangat tinggi, hampir 10 kali lipat dari batas normal. Awalnya tampak seperti kelainan kecil, tetapi hasil lanjutan menunjukkan adanya leukemia langka yang sangat agresif. Para ahli menjelaskan bahwa pada jenis leukemia ini, perkembangan sel darah putih terganggu sejak tahap paling awal. Dalam kondisi normal, sel darah putih berkembang secara bertahap dari sel induk hingga menjadi sel matang yang berfungsi melawan infeksi. Namun pada kasus Tatiana, mutasi genetik langka yang dikenal sebagai inversion 3 mengacaukan proses tersebut. Sel-sel darah putih yang belum matang berkembang tanpa kendali, menghambat ruang bagi sel sehat untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Pertumbuhan tak terkendali ini tidak hanya membebani tubuh, tetapi juga sangat membatasi pilihan pengobatan, sehingga prognosisnya menjadi sangat berat. Seorang ahli onkologi dari NYU Grossman School of Medicine menegaskan betapa langkanya mutasi ini. Meskipun leukemia sendiri hanya mencakup sebagian kecil dari seluruh kasus kanker, Tatiana berada dalam kelompok yang jauh lebih kecil lagi yang terdampak kelainan genetik spesifik ini. Situasi ini disebut sangat menantang karena memengaruhi respons terhadap pengobatan standar sekaligus peluang remisi jangka panjang. Waktu terungkapnya diagnosis ini membuat kisah tersebut semakin menyentuh. Bagi keluarga yang telah lama hidup di bawah sorotan publik dan menghadapi tragedi lintas generasi, pengumuman Tatiana memiliki resonansi emosional yang kuat. Kematian sang kakek pada tahun 1963 menjadi simbol kehilangan mendadak dan potensi yang tak pernah terwujud. Kini, 6 dekade kemudian, seorang anggota keluarga Kennedy kembali menghadapi perjuangan pribadi yang tak luput dari perhatian dunia. Media sosial dan berbagai saluran berita dengan cepat menyebarkan kisah ini, disertai gelombang simpati dan dukungan bagi Tatiana serta keluarganya. Rekan-rekan dan sahabat menggambarkannya sebagai sosok yang cerdas, anggun, dan penuh keteguhan hati,
seseorang yang selalu menjalani hidup dengan tujuan dan ketenangan. Namun, seperti siapapun, bahkan orang terkuat sekalipun tak kebal terhadap kenyataan pahit penyakit dan nasib. Dalam kasus Tatiana, berita ini memicu tidak hanya dukungan luas, tetapi juga refleksi mendalam tentang ketidakpastian hidup. Kebahagiaan pribadi atas kelahiran anak baru beriringan dengan beban diagnosis yang berat, menyoroti sisi pahit manis dari pengalaman manusia. Memahami kondisi medis yang ia alami menambah bobot pada situasi ini. Leukemia jenis ini bukan sekadar tentang sel abnormal, melainkan kerusakan mendasar pada sistem pertahanan tubuh. Setiap sel darah putih seharusnya berkembang mengikuti jalur yang teratur demi menjaga kesehatan. Mutasi seperti inversion 3 menghancurkan mekanisme tersebut, membuat sistem imun menjadi rapuh. Pada diri Tatiana, peningkatan tajam jumlah sel darah putih menjadi sinyal awal bahwa ada sesuatu yang sangat salah dalam tubuhnya. Meski prognosisnya berat, tim medis tetap berkomitmen untuk memberikan perawatan terbaik yang memungkinkan sembari mendampingi Tatiana dalam perjuangan hidup yang paling berat ini. Tim medis saat ini tengah menjajaki setiap kemungkinan pengobatan yang tersedia. Dunia onkologi modern telah mengalami kemajuan luar biasa dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun Tatiana menghadapi salah satu jenis leukemia yang paling langka dan agresif, seluruh upaya akan diarahkan untuk memberinya perawatan terbaik, tidak hanya untuk memperpanjang harapan hidup, tetapi juga menjaga kualitas hidupnya sebaik mungkin. Bulan-bulan ke depan diperkirakan akan penuh tantangan, menuntut intervensi medis intensif sekaligus dukungan tak tergoyahkan dari keluarga terdekatnya. Bagi publik, kisah Tatiana menjadi pengingat yang keras bahwa penyakit tidak memilih korban. Penyakit dapat menyerang siapa saja, termasuk mereka yang lahir dalam keluarga dengan pengaruh besar, kekayaan, dan warisan sejarah yang mendunia. Nama Kennedy yang selama ini identik dengan pencapaian, pengabdian, dan juga tragedi, kini kembali diuji dalam ranah yang sangat pribadi. Pengumuman ini tidak hanya menyoroti kondisi kesehatan Tatiana, tetapi juga mencerminkan pengalaman manusia yang lebih luas dalam menghadapi kehilangan yang tak terduga dan rapuhnya kehidupan. Di tengah dunia yang kerap terpesona oleh tajuk berita dan sejarah besar, kisah Tatiana Schloberg menambahkan satu bab yang sangat personal dalam perjalanan panjang keluarga Kennedy. Ini adalah cerita tentang cinta, ketakutan, ketangguhan, serta keberanian untuk menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Angka-angka medis memang menggambarkan betapa seriusnya penyakit yang ia derita, namun sisi manusianya, sebagai seorang ibu, cucu, dan anak, mengingatkan kita bahwa di balik setiap diagnosis terdapat kehidupan yang dipenuhi hubungan, impian, dan momen-momen yang masih ingin dijalani. Saat ia memasuki babak hidup yang baru dan berat ini, dunia menyaksikan dengan empati, berharap akan terobosan medis, kemenangan kecil, dan kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan datang. Apakah rawat inap mendadak Tatiana hanyalah kejutan medis semata, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu diungkap tentang kondisi kesehatannya? Perjuangannya melawan diagnosis langka ini benar-benar berada di luar dugaan. Tatiana sendiri nyaris tak percaya dengan apa yang ia dengar. Sehari sebelumnya, ia masih berenang beberapa putaran di kolam renang, hamil 9 bulan, merasa kuat dan sehat, dikenal sebagai salah satu orang paling energik di sekitarnya. Namun kini, ia duduk di ruang rumah sakit yang steril, mendengar istilah medis yang terasa hampir tidak nyata. Ia didiagnosis menderita leukemia mieloid akut, AML, kanker darah agresif yang hanya menyerang sekitar 1% populasi. Namun kondisinya bahkan lebih langka lagi. Mutasi genetik spesifik yang ia miliki, yaitu inversion 3, hanya ditemukan pada sekitar 1,5% dari kasus AML yang sudah sangat jarang tersebut. Situasi Tatiana begitu luar biasa hingga para dokter menggambarkannya sebagai kasus 1 dari sejuta. Kabar ini datang seperti petir, menghancurkan rutinitas hidupnya dalam sekejap.
Bagi seseorang yang kesehariannya diisi dengan keluarga, olahraga, dan pekerjaan, konfrontasi mendadak dengan kemungkinan kematian terasa membingungkan dan menyesakkan. Membaca tentang kanker langka di buku atau internet adalah satu hal, tetapi mendengar bahwa statistik tersebut kini berlaku atas diri sendiri adalah pengalaman yang sama sekali berbeda. Pikiran Tatiana dipenuhi rasa tidak percaya dan ketakutan, berusaha mencerna istilah medis dan angka-angka yang sebelumnya terasa abstrak namun kini menjadi sangat nyata. Para dokter berbicara dengan hati-hati namun jujur. Mereka menjelaskan bahwa AML adalah kanker darah yang berkembang sangat cepat jika tidak ditangani. Mutasi inversion 3 membuat kasusnya semakin kompleks karena memengaruhi respons tubuh terhadap pengobatan dan menentukan strategi medis yang harus ditempuh. Meski statistik terlihat suram, tim medis menegaskan bahwa pilihan pengobatan tetap ada, meskipun jalannya akan menuntut ketahanan mental, ketelitian tinggi, dan pemantauan terus-menerus. Keterkejutan Tatiana semakin terasa jika dibandingkan dengan kehidupannya yang baru saja ia jalani. Beberapa minggu sebelumnya, ia masih merencanakan perayaan kelahiran bayi, menikmati waktu makan bersama keluarga, dan tertawa di bawah sinar matahari bersama anak-anaknya. Ia hidup aktif, penuh semangat, dan sepenuhnya hadir dalam kebahagiaan sehari-hari. Kini, dalam satu momen singkat, semua itu dibayangi ketidakpastian. Penyakit yang hampir tak pernah menyerang siapapun, terlebih seseorang dengan profil genetik seperti dirinya, datang tanpa undangan, mengancam segala hal yang selama ini ia anggap pasti. Namun bahkan di tengah diagnosis yang menakutkan ini, ketangguhan Tatiana mulai terlihat. Ia memandang kelangkaan kondisinya bukan sebagai alasan untuk menyerah, melainkan sebagai tantangan yang harus dihadapi secara langsung. Statistik yang menggambarkan peluang nyaris mustahil tidak ia biarkan menentukan nasibnya. Dalam wawancara dan tulisan pribadinya, ia menyatakan tekad untuk menjalani rencana pengobatan dengan keberanian dan kejernihan pikiran, menjadikan pengetahuan sebagai senjata melawan rasa takut. Kisah diagnosis Tatiana menjadi pengingat akan betapa rapuh dan tak terduganya kehidupan. Ia menyoroti ironi antara kesehatan dan penyakit. Bagaimana seseorang dapat merasa sepenuhnya sehat, kuat, dan bahagia, lalu tiba-tiba berhadapan dengan kekuatan yang sama sekali di luar kendali. Namun, di saat yang sama, kisah ini juga menampilkan daya tahan manusia, kemampuan untuk menyerap guncangan, memahami kabar yang sulit diterima, dan memilih keberanian di tengah peluang yang tampak mustahil. Para ahli medis yang mengikuti kasusnya menekankan bahwa meskipun AML dengan mutasi inversion 3 sangat jarang, kesadaran dan deteksi dini tetaplah krusial. Kemajuan pengobatan dan perawatan yang dipersonalisasi berdasarkan profil genetik telah meningkatkan hasil bagi sebagian pasien. Meski demikian, setiap kasus tetap dipenuhi ketidakpastian, menuntut bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga keteguhan emosional. Perjalanan Tatiana mencerminkan keduanya, kerentanan manusia sekaligus keberanian untuk bertahan. Kerentanan dan tekad yang kuat inilah yang kerap melekat pada para pasien yang menghadapi penyakit langka. Kisah Tatiana menjadi pengingat bahwa bahkan dalam situasi yang paling tidak terduga sekalipun, keberanian manusia dapat bersinar terang. Di tengah lorong-lorong rumah sakit, protokol pengobatan, serta rangkaian konsultasi medis yang tampaknya tak berujung, Tatiana terus menjalani hari-harinya dengan keseimbangan antara harapan dan realisme. Kisahnya menyentuh banyak orang karena pada dasarnya sangat dekat dengan pengalaman manusia. Sebagian besar dari kita menjalani hidup dengan keyakinan bahwa segalanya akan berjalan relatif dapat diprediksi, hingga suatu saat kita dihadapkan pada kekuatan di luar kendali. Diagnosis langka yang dialami Tatiana adalah contoh ekstrem dari kenyataan tersebut, Ita. Namun, kebenaran emosionalnya bersifat universal. Hidup bisa berubah dalam sekejap. Cara seseorang merespons perubahan itu bukan hanya memengaruhi hasil, tetapi juga membentuk karakter. Perjalanan Tatiana juga menyoroti kesadaran yang lebih luas. Penyakit langka
Meskipun secara statistik jarang terjadi, setiap hari menyerang orang-orang nyata, seringkali tanpa peringatan. Keberanian dan keterbukaannya dalam membagikan pengalaman menjadi sumber inspirasi sekaligus edukasi. Ia mengingatkan dunia bahwa langka tidak berarti mustahil, dan bahwa menghadapi peluang yang luar biasa berat membutuhkan kekuatan yang juga luar biasa. Dalam kehidupan yang baru saja terasa biasa, ia kini menjadi simbol ketangguhan, membuktikan bahwa tantangan paling tak terduga pun dapat dihadapi dengan tekad, kejernihan, dan komitmen yang tak tergoyahkan untuk bertahan. Namun ketika kesehatan Tatiana yang tampak sempurna diperiksa lebih saksama, pertempuran tersembunyi apa yang sebenarnya ditemukan para dokter di balik sikapnya yang tenang dan penuh percaya diri. Semua bermula dengan senyap, hampir tak terasa. Tatiana yang kerap terlihat tersenyum di acara publik dan membawa diri dengan ketenangan khasnya, tidak memiliki alasan untuk mencurigai ada yang salah. Ia merasa baik-baik saja, atau setidaknya cukup baik. Namun jauh di bawah permukaan, sebuah pertempuran diam-diam telah dimulai. Inilah jenis penyakit yang bahkan mampu mengecoh pengamat paling waspada, bersembunyi tanpa gejala hingga akhirnya terungkap, terkadang melalui pemeriksaan paling sederhana. Bagi Tatiana, itu adalah tes darah rutin. Tidak ada yang dramatis, hanya bagian dari pemeriksaan kesehatan yang kemudian menyingkap petunjuk pertama yang mengkhawatirkan. Para dokter kelak menyebutnya sebagai pola yang berbahaya. Mereka menjelaskan bahwa beberapa jenis leukemia sangat licik dalam kesenyapannya. Seseorang dapat tampak sepenuhnya sehat, sementara sel darah putih yang menyimpang berkembang secara diam-diam, mengganggu keseimbangan sistem tubuh. Dalam kasus Tatiana, penyakit ini awalnya tidak menunjukkan tanda-tanda lahiriah. Ia tidak merasa kelelahan di luar tuntutan kesehariannya, tidak mengalami memar yang tidak biasa, dan tentu tidak menduga apa yang akan terungkap dari sampel darah yang tampak sepele itu. Ilmu di balik kondisi ini terasa sekaligus mengerikan dan memikat. Sel-sel darah putih ganas memenuhi sumsum tulang, menghalangi tubuh memproduksi sel darah merah dan trombosit yang memadai. Dampaknya beragam namun seringkali tersembunyi. Kelelahan berkepanjangan, mudah memar, mimisan spontan. Pada sebagian orang, gejala yang lebih samar muncul. Keringat malam yang membasahi pakaian tidur, penurunan berat badan tanpa sebab jelas, atau demam ringan yang datang dan pergi. Tanda-tanda peringatan ini kerap begitu halus hingga disalahartikan sebagai stres atau penyakit sementara. Pada Tatiana, indikasi awal itu tidak terlihat, tertutup oleh rutinitas normal dan aktivitas publiknya. Namun bahayanya bukan hanya terletak pada darah. Leukemia dapat menyusup melampaui sumsum tulang, menyebar ke bagian tubuh lain, termasuk sistem saraf pusat. Artinya, masalah yang bermula secara senyap dapat meningkat dengan cepat, memicu komplikasi yang tak terduga. Ketidakpastian inilah yang membuat penyakit ini begitu menakutkan. Kemampuannya menyerang tanpa peringatan, menargetkan mereka yang dari luar tampak sehat, kuat, dan tak tersentuh. Ketika diagnosis Tatiana akhirnya menjadi jelas, bebannya terasa sangat berat. Bukan hanya realitas fisik penyakit, tetapi juga tekanan psikologis yang menyertainya. Bagi seseorang yang hidup di bawah sorotan publik, setiap momen rapuh, setiap kunjungan rumah sakit bisa terasa berlipat ganda di bawah perhatian media dan rasa ingin tahu publik. Namun bahkan di tengah badai ini, Tatiana menghadapi kabar tersebut dengan keteguhan, dikelilingi keluarga serta tenaga medis yang sepenuhnya berkomitmen pada perawatannya. Para dokter dan spesialis segera menyusun rencana pengobatan yang disesuaikan dengan kondisi uniknya. Rezim tersebut mencakup bukan hanya kemoterapi, tetapi juga pemantauan ketat, tes darah berulang, dan kewaspadaan terus-menerus terhadap tanda-tanda perkembangan penyakit. Dalam banyak hal, ini terasa seperti perlombaan melawan waktu, meski tanpa garis akhir yang jelas. Ironi leukemia, sebagaimana dipahami Tatiana dan para dokternya, adalah bahwa ia paling berbahaya justru ketika terasa tidak ada. Suatu hari, segalanya tampak normal. Keesokan harinya, tubuh bisa goyah dengan cara yang mendadak dan berat.
Sepanjang masa ini, kehidupan Tatiana berubah menjadi sebuah keseimbangan yang sangat rapuh. Penampilan di depan publik dikurangi, berbagai komitmen ditunda, dan rutinitas sehari-hari disesuaikan demi menghemat energi. Cukup untuk tetap kuat menjalani pengobatan, namun bahkan dalam saat-saat menyendiri, tantangan psikologis terasa begitu besar. Menghadapi penyakit yang berkembang dalam keheningan membuat seseorang menjadi sangat peka terhadap setiap rasa nyeri, setiap gejala kecil, dan setiap perubahan energi yang sekilas terasa sepele. Pikiran terus mengamati tubuh, mencari tanda-tanda perubahan, sambil berusaha keras mempertahankan rasa normal dan secercah harapan. Keluarga dan sahabat menjadi jangkar terkuatnya. Setiap pesan perhatian, setiap kata dukungan, setiap kehadiran yang tenang memiliki arti besar. Solidaritas di sekelilingnya menegaskan sebuah kebenaran yang sering luput dalam pembahasan medis. Melawan penyakit seperti ini bukan hanya soal fisik. Ini tentang kebersamaan, tentang menemukan kekuatan dan koneksi ketika perjuangan pribadi terasa tak terlihat oleh dunia. Bagi Tatiana, jaringan dukungan ini sama pentingnya dengan obat apapun, menjadi pelindung dari rasa terasing yang kerap menyertai penyakit serius. Seiring pengobatan berjalan, ketidakpastian tetap membayangi. Leukemia, terutama yang bersifat licik dan agresif, jarang mengikuti jalur yang dapat diprediksi. Remisi dan kekambuhan selalu menjadi kemungkinan, dan setiap hari memunculkan pertanyaan baru tentang masa depan. Namun di tengah ketidakpastian itu, keberanian dan ketenangan Tatiana tetap terjaga. Sebuah bukti sunyi tentang ketangguhan menghadapi musuh yang tak terlihat. Yang paling menonjol dari kisahnya adalah paradoks penyakit itu sendiri. Bagaimana ia berkembang dalam ketidaknampakan, namun menuntut kewaspadaan maksimal. Ini menjadi pelajaran tentang kesadaran, bukan hanya bagi mereka yang sakit, tetapi juga bagi siapapun yang menyaksikannya. Hidup bisa tampak normal di permukaan, sementara kekuatan sunyi menantang tubuh dan pikiran, mengingatkan kita bahwa ketahanan sering kali lahir dari momen-momen bertahan yang tak terlihat. Perjalanan Tatiana, meski sangat personal, menerangi perjuangan tersembunyi yang dialami banyak orang. Seringkali luput dari perhatian hingga satu momen, satu tes, satu gejala, atau satu diagnosis mengubah segalanya. Pada akhirnya, ini lebih dari sekadar kisah medis. Ini adalah cerita tentang keberanian di bawah tekanan yang senyap, tentang kewaspadaan di tengah ketidakpastian, dan tentang kekuatan yang muncul bukan karena ketiadaan rasa takut, melainkan karena keberanian menghadapinya secara langsung. Perjuangan Tatiana mengingatkan kita bahwa terkadang pertempuran paling mendalam adalah yang tidak disaksikan dunia, dan bahwa harapan serta tekad dapat bersinar paling terang dalam keheningan sebelum badai. Apakah keteguhan Tatiana yang tampak tenang menyembunyikan perjuangan yang sulit dibayangkan banyak orang? Pertempuran apa yang sebenarnya tengah berlangsung jauh sebelum dunia akhirnya menyadarinya? Dari luar, Tatiana tampak menjalani hidup dengan ketenangan dan keanggunan. Namun di balik sikap tenang itu, tersimpan sebuah pertempuran yang hanya sedikit orang benar-benar pahami. Ini bukan sesuatu yang mudah dijelaskan dengan logika sederhana atau penyakit yang umum dikenal. Ia berhadapan dengan musuh tak terlihat yang tak kenal lelah. Dalam refleksi pribadinya, Tatiana menggambarkan momen-momen di rumah sakit. Bau antiseptik yang tajam memenuhi indranya. Para dokter menatap grafik dan hasil pemeriksaan, berusaha memecahkan teka-teki tanpa jawaban yang jelas. Mereka hanya mencoba mencari tahu bagaimana aku bisa terkena ini, tulisnya, kata-kata yang syarat dengan kebingungan dan ketakutan. Jelas bagi siapapun yang membaca kisahnya bahwa masih banyak bagian yang hilang. Dunia telah melalui masa sulit akibat COVID-19, dan tak terhitung keluarga yang terdampak bayangannya, termasuk ayah Tatiana sendiri. Namun dalam kisahnya yang sangat pribadi dan intim, ia tidak menyinggung hal itu secara langsung. Fokusnya tertuju pada kekuatan misterius biologi yang menyeretnya ke dalam perjalanan ini. Para ahli di sekelilingnya menekankan bahwa kondisi seperti yang dialami Tatiana seringkali datang tanpa peringatan atau pola yang jelas.
Paparan bahan kimia tertentu, radiasi, atau bahkan perawatan medis yang bertujuan menyelamatkan nyawa dapat meningkatkan risiko. Namun bagi seseorang seperti Tatiana yang tidak memiliki faktor risiko yang diingat, tidak ada penjelasan pasti. Para dokter berbicara dengan penuh kehati-hatian, menyadari bahwa pengetahuan medis memiliki batas. Mutasi pada sumsum tulang. Jelas mereka dapat muncul akibat paparan zat kimia seperti formaldehida atau benzena, dari radiasi di sekitar lokasi bencana besar di masa lalu, atau dari terapi untuk penyakit lain. Hidup di dekat peristiwa besar, seperti berada di sekitar lokasi 911, dapat meninggalkan jejak bahaya yang tak terlihat di udara, sisa-sisa zat beracun yang terhirup tanpa disadari. Bahkan faktor gaya hidup seperti merokok dapat memengaruhi kerentanan seseorang. Namun kehidupan Tatiana, yang sebagian besar jauh dari bahaya-bahaya yang dikenal ini, tetap menjadi misteri medis yang belum sepenuhnya terjawab oleh sains. Meski diliputi ketidakpastian, harapan dan realisme tetap berjalan berdampingan. Para dokter menyadari betapa luar biasanya perjalanan yang ia tempuh dan pentingnya menjaga perspektif. Perawatan seperti kemoterapi sitotoksik dan transplantasi sumsum tulang memang dapat menyelamatkan nyawa, tetapi juga menuntut harga yang sangat besar. Transplantasi, prosedur yang berpotensi menyelamatkannya, membuat tubuhnya sangat lemah dan sistem imunnya menurun drastis. Ia tidak bisa berada di kerumunan, dan bahkan flu biasa pun bisa menjadi ancaman serius. Perpaduan antara pengalaman pribadi dan advokasi publik inilah yang membuat suaranya begitu kuat dan menyentuh. Dalam kata-katanya, para pembaca menemukan pengingat bahwa keberanian bukan hanya tentang melawan penyakit, tetapi juga tentang menggunakan pengalaman hidup untuk mendorong perubahan yang lebih luas. Meski di tengah intensitas pengobatan yang dijalaninya dan tekanan yang terus menyertai, perjuangan Tatiana tetap menjadi simbol harapan, bahwa bahkan di saat paling gelap sekalipun, tekad manusia mampu menyalakan cahaya. Sistem kekebalan tubuh yang dulunya bekerja tanpa disadari kini menjadi rapuh, memaksanya menjalani isolasi dan mengubah makna tindakan-tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik dinding kamar rumah sakit dan dalam momen-momen hening untuk merenung, Tatiana tetap menemukan pengalaman kecil namun mendalam, titik-titik keteguhan yang memberinya alasan untuk terus bertahan. Kemenangan-kemenangan kecil itu, betapapun berat langkah yang harus ditempuh, menjadi bukti nyata ketangguhan Tatiana. Keajaiban medis memang jarang terjadi, tetapi tetap mungkin. Namun yang tak kalah penting adalah respons kemanusiaan di sekelilingnya, memberikan kenyamanan, mengakui penderitaannya, dan menawarkan dukungan yang melampaui angka statistik serta grafik medis. Pengobatan semata tidak pernah cukup. Asupan emosional, kebersamaan, dan ruang untuk menemukan ketenangan sama pentingnya dengan obat apapun. Kisah Tatiana mengingatkan kita bahwa tantangan hidup sering datang tanpa peringatan, membuat bahkan hati terkuat pun mencari makna dan jawaban. Pengalaman yang ia jalani tidak memiliki penjelasan sederhana, juga tidak dapat dirangkum rapi dalam buku teks kedokteran. Namun, di tengah semuanya, keberaniannya tetap bersinar. Di antara ketidakpastian, kesulitan, dan ritme pengobatan yang tak kenal lelah, ia terus menjalani hidup dengan anggun, menemukan secercah cahaya di balik bayang-bayang penyakit. Sementara sains bekerja tanpa henti untuk mengungkap penyebabnya, kisah Tatiana berdiri sebagai bukti kekuatan manusia serta kebutuhan abadi akan empati, pengertian, dan harapan saat berhadapan dengan hal yang belum diketahui. Lalu, apakah perjuangan pribadi Tatiana Kennedy selama ini tersembunyi di balik warisan besar keluarganya? Kebenaran apa tentang harapan, ketahanan, dan jiwa manusia yang menunggu untuk terungkap? Harapan, sains, dan kisah manusia di balik tajuk berita. Dari luar, kehidupan Tatiana Kennedy tampak dibentuk oleh warisan dan privilege. Sebagai cucu dari salah satu keluarga paling legendaris di Amerika, nama Kennedy kerap memunculkan gambaran kekayaan, pengaruh, dan sejarah panjang. Namun di balik persepsi publik itu,
tersimpan kisah yang jauh lebih manusiawi dan mendalam. Di luar gelar dan foto-foto ikonik, ada narasi tentang keberanian, ketangguhan, dan pencarian harapan yang tak pernah padam. Dalam beberapa bulan terakhir, Tatiana menghadapi perjuangan yang melampaui ketenaran keluarganya. Pertempuran melawan penyakit agresif yang menguji setiap sisi dirinya dan memaksanya berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang jarang harus dihadapi kebanyakan orang. Mereka yang dekat dengannya menggambarkan sebuah perjalanan yang menelusuri hampir semua pilihan yang ditawarkan kedokteran modern. Dari terapi konvensional hingga perawatan eksperimental di garis terdepan inovasi ilmiah, setiap langkah diwarnai ketidakpastian sekaligus tekad yang kuat. Sebuah keteguhan yang bergema jauh melampaui kisah pribadinya. Tatiana bukanlah sosok yang pasrah menunggu nasib. Ia memilih untuk terlibat aktif dalam perjalanannya, termasuk menjalani imunoterapi seperti terapi CRT. Pendekatan inovatif yang masih terus berkembang, yang melatih sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan menyerang sel kanker. Bagi banyak orang, istilah uji klinis mungkin terdengar kaku dan dingin. Namun bagi Tatiana, itu berarti lebih dari sekadar sains. Itu adalah tali penyelamat, cahaya harapan di tengah lanskap yang gelap dan tak terduga. Setiap infus, setiap protokol bukan hanya tindakan medis, tetapi juga pernyataan kendali atas hidupnya. Ia tidak menunggu takdir, ia membentuk jalannya sendiri. Pengalamannya dengan berbagai terapi ini mendorongnya untuk bersuara lebih luas di ruang publik. Ia menulis secara terbuka tentang pentingnya pendanaan bagi perawatan eksperimental, menegaskan bahwa akses terhadap inovasi tidak seharusnya dibatasi oleh birokrasi atau kepentingan politik. Baginya, terapi-terapi ini bukan sekadar upaya memperpanjang usia, melainkan soal martabat tentang memberi orang kesempatan untuk berjuang ketika dunia seakan berpaling. Perpaduan antara pengalaman pribadi dan advokasi publik inilah yang membuat suaranya begitu kuat dan menyentuh. Dalam kata-katanya, para pembaca menemukan pengingat bahwa keberanian bukan hanya tentang melawan penyakit, tetapi juga tentang menggunakan pengalaman hidup untuk mendorong perubahan yang lebih luas. Meski di tengah intensitas pengobatan yang dijalaninya dan tekanan yang terus menyertai, perjuangan Tatiana tetap menjadi simbol harapan, bahwa bahkan di saat paling gelap sekalipun, tekad manusia mampu menyalakan cahaya. Di tengah beratnya uji klinis yang ia jalani, Tatiana tetap menjalin hubungan yang erat dengan keluarganya serta komunitas luas yang terus mendukungnya. Ia kerap berbicara dengan nada tenang namun penuh harapan tentang peran keluarga besar dan para sepupunya dalam melanjutkan berbagai inisiatif riset serta upaya advokasi. Bagi Tatiana, kemajuan medis bukanlah perjuangan individual. Itu adalah tanggung jawab bersama. Terobosan ilmiah hari ini dapat menjadi penyelamat bagi tak terhitung banyak keluarga di masa depan. Dan ia melihat dirinya bukan hanya sebagai pasien, tetapi juga sebagai bagian dari pesan dan proses perubahan itu sendiri. Banyak pengamat menilai pendekatannya ditandai oleh keseimbangan yang matang antara realisme dan optimisme. Tatiana tidak menutup mata terhadap keterbatasan ilmu kedokteran saat ini dan secara jujur mengakui betapa beratnya peluang yang ia hadapi. Namun pada saat yang sama, ia dengan lantang menyuarakan potensi terapi baru untuk memperluas batas kemungkinan. Setiap protokol eksperimental yang ia jalani bukan sekadar kesempatan untuk bertahan hidup, melainkan perwujudan ketangguhan, tekad, dan keyakinan bahwa kecerdasan manusia, jika dipadukan dengan empati, pendanaan, dan kolaborasi, dapat mengubah kehidupan secara mendalam. Kisah Tatiana telah menggema jauh melampaui lingkaran dalam keluarga Kennedy. Di rumah sakit, laboratorium riset, hingga forum advokasi, perjalanannya kerap dijadikan contoh nyata mengapa kemajuan medis begitu penting, bukan sebagai konsep abstrak atau cita-cita jauh, melainkan sebagai tali pengaman yang nyata bagi mereka yang menghadapi tantangan yang nyaris tak terbayangkan. Keberanian, keterbukaan, dan harapannya yang tak pernah padam menegaskan sebuah kebenaran yang sering tertutup oleh perdebatan politik dan kebijakan. Pada dasarnya, dunia medis adalah tentang manusia. Perjuangan Tatiana memang sangat pribadi, tetapi pesan yang dibawanya bersifat universal.
Ia menyoroti pentingnya terus mencari kesembuhan, mendukung inovasi, dan mengakui bahwa martabat manusia tidak dapat dipisahkan dari kemajuan ilmiah. Pada akhirnya, perjalanan Tatiana Kennedy bukan semata tentang menghadapi penyakit yang mengancam nyawa. Ini adalah tentang berhadapan dengan batas-batas pengetahuan kita dan menolak untuk menerimanya secara pasif. Advokasinya terhadap terapi eksperimental, dorongannya untuk memanusiakan pengambilan keputusan medis, serta harapannya yang tak tergoyahkan bersama-sama menerangi makna menjadi seorang pasien sekaligus penggerak perubahan. Dalam suaranya, kita mendengar gema ketangguhan yang bukan hanya mencerminkan warisan keluarganya, tetapi juga beresonansi dengan pencarian universal umat manusia. Agar harapan, sains, dan belas kasih dapat maju berdampingan membawa cahaya bahkan dalam situasi paling gelap sekalipun. Melalui kisahnya, Tatiana menunjukkan bahwa keberanian tidak hanya diukur dari kemampuan bertahan hidup, tetapi juga dari kesanggupan mengubah perjuangan pribadi menjadi seruan untuk perubahan yang bermakna. Sebuah pengingat bahwa setiap kehidupan berharga, setiap kisah memiliki arti, dan setiap upaya untuk mendorong batas kemungkinan dapat memberikan dampak yang meluas jauh melampaui satu individu.